Sebagai Ketua Kadin Kota Depok, sebetulnya ini pertemuan seminggu yang lalu, pada minggu lalu ya, kurang lebih Kadin mengadakan Kadin Expo di Kusno Square. Itu awalannya kami bertemu dengan Pak Han, beliau sebagai kepala cabang BJB Syariah atau pimpinan BJB Syariah. Dan alhamdulillah Depok juga BJB Syariah sudah naik menjadi cabang utama. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi, bahwa saya sampaikan di Kadin ini membawai seluruh perusahaan apapun, semua perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Kadin nomor 187. Karena undang-undang berbeda kita, bukan himpunan atau asosiasi, karena kita undang-undang. Jadi nggak boleh sehari juga tanggal kosong apa, karena kita undang-undang berbeda. Itu satu. Yang kedua, saya sampaikan bahwa banyak masyarakat Kota Depok sendiri ingin memiliki hunian atau rumah, apalagi dengan konsep Depok itu kota ready. Bagaimana pembiayaan itu bisa dengan konsep syariah atau syariah. Alhamdulillah kami ketemu dengan BJB Syariah, terakomodir, terfasilitasi, dan hari ini anggota Kadin, yaitu salah satunya anak perusahaan dari MPM Group, bekerja sama dengan BJB Syariah untuk masyarakat yang ingin memiliki hunian yang dibiayain oleh BJB Syariah. Kenapa? Kemudahan pertama tadi seperti disampaikan oleh Pak Han sendiri, konsepnya bagi hasilnya jelas dari awal. Belinya berapa, setiap bulannya berapa. Itu kemudahan-kemudahan. Mungkin nanti teknis perbankannya disampaikan oleh BJB Syariah. Saya sebagai ketua tadi mengapresiasi, yang inti utama mengapresiasi Pak Han sebagai pimpinan BJB Syariah Kota Depok. Awalan hari ini PKS dengan anggota Kadin di bidang properti. Di bidang properti itu tergabung 2002 itu 210 pengembang. 210 pengembang properti yang ada di Kota Depok, termasuk properti perorangan yang bangunnya hanya 20 unit, 30 unit, itu anggota Kadin yang ada di Kota Depok. Jadi mudah-mudahan dengan ini awalan yang baik, MOU dengan PMS, mudah-mudahan di Januari 2023 terrealisasi masyarakat Kota Depok yang bekerja di Jakarta, yang tinggal di Depok, yang hari ini ditinggali rumah mertua, bisa memiliki rumah dibantu oleh BJB Syariah. Itu harapan saya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ini adalah bagian sebuah proses muamalah. Kita berhadapan dengan salah satu, ya, kalau buat saya sih salah satu ini referensi saja untuk kemudahan kita dunia akhirat, ya. Ini ada Bank BJB Syariah, ya, dipimpin oleh Pak Andri. Ya, terima kasih, tapi nama belakangnya agak serem juga sih. Andri Rahmat Ilahi. Ini kayak teman-temannya Ijroil, ya. Dan jajaran tentunya, ya, itu mengandung makna yang luar biasa. Pasti orang tua menginginkan kita juga tentu, ya, sukses dunia akhirat, ya. Juga dibuka kalamilahi tadi, terima kasih Bapak Zazuli, Ustadz Zazuli, ya. Terima kasih, ya, mudah-mudahan ini jadi berkah. Saya teringat ada sebuah kalimat, kalau nggak salah itu surah Ar-Rahman, ya, yang sampai 37 ayat itu kalimatnya itu semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Nah, itu buat saya luar biasa. Maka nikmat mana lagi? Ya udah udah kayak gitu. Nikmat mana lagi? Kita semua dikasih kesempurnaan. Mana yang kau dustakan? Itu kan sudah diberikan kesempurnaan yang luar biasa, diberikan fisik yang sempurna, semuanya sama, dan tentu juga diberikan kesempatan yang sama. Tinggallah kita hakikatnya memilih mana yang kira-kira mendapat ridhonya dan mana yang tentu tidak mendapat ridhonya. Nah, hari ini saya ada di sini, saya sebagai komisaris utama di PT Miftah Putra Mandiri, ya, sebuah holding, ya. Kami ada beberapa badan usaha di sana. Kemudian juga proses berjalan kami hingga menjadi holding itu tentu juga rentan waktu yang tidak pendek.
Nah, maka hari ini kami ingin melakukan MOU, ya, kami kerjasama dengan pembiayaan ya untuk pemilikan rumah buat warga masyarakat. Ya tentu ini sebuah pilihan. Harapannya ini menjadi berkah buat kita semua. Ya, walaupun bagaimanapun kami, ya tentu kami juga banyak kelemahan kekurangan. Maka disinilah kami berharap ada sebuah kedekatan kesempurnaan. Tentu kita ingin masukan, saran dan sebagainya. Ya, kami diarahkan. Kami buka sekali masyarakat ataupun yang sekedar mau sharing. Nanti ini sekalian saya ngiklan, mohon maaf ya Pak Ketua Kadin ya, sekalian saya ngiklan. Kalaupun masyarakat nanti di Kota Depok yang ingin sharing, ingin bertanya terkait dengan konsep perumahan, yang ingin bertanya tentang pembiayaan di perumahan, monggo silakan, kami terbuka sekali ya. Atau mungkin teman-teman media yang belum punya hunian, ya boleh nanti konsepnya gimana, saya bikin yang sangat mudah nanti. Itu juga nanti kami minta didukung oleh PJB Syariah dalam hal ini ya. Ini harapannya memang tingkat hunian di Kota Depok ini yang membutuhkan perumahan masih sangat banyak ya. Tinggal market ini pandai-pandai kita ingin berikan kemudahan dan kenyamanan buat warga yang ingin memiliki rumah tentunya. Ya, terima kasih semuanya buat sahabat-sahabat yang telah mendukung kegiatan ini, dan insya Allah Depok menjadi alternatif hunian yang bermartabat, nyaman, dan aman tentunya. Barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di Depok sendiri pasar propertinya seperti apa sih Pak di 2022 ini? Terus di 2023 ini kan ada ancaman resesi. Nah, yang kedua ini pangsa pasar untuk syariah ini kira-kira berapa persen dari pangsa properti di Kota Depok? Ya, kalau potensinya memang luar biasa, Pak. Kami mengkhususkan diri gitu. Biasanya kalau BJB atau BJB syariah itu lebih banyak ambil segmennya ASN gitu, Pak. Nah, kalau kami ini mengkhususkan diri untuk masuk ke properti, karena potensinya luar biasa sebagai sister city gitu ya. Para pekerja yang ada di Jakarta, ini memang juga jalur kereta gitu. Nah, itu luar biasa tuh. Apalagi kita juga secara infrastruktur kan juga semakin dimudahkan gitu ya. Daerah-daerah Sawangan sana itu udah luar biasa gitu. Ujung Gede, jadi marketnya potensinya sangat besar gitu. Dan kalau untuk ke syariah gitu ya, kami sangat optimis karena culture-nya kita lihat Depok kan kota religi gitu ya. Itu juga sesuai gitu dengan produk yang kita tawarkan. Dan kenapa juga ada kerjasamanya dengan Bank BJB Syariah ini Pak, seperti apa? Ya, baik, saya jawab teman-teman sekalian, ini adalah sebuah alternatif sebetulnya, sebuah alternatif yang kita tawarkan. Ya, ada juga kami dengan konvensional juga. Ya. Nah, ini yang kita tawarkan ya, bagi masyarakat yang ingin dengan latar belakang syariah pun kami siapkan ya. Dan insya Allah kami juga akan berikan kemudahan ya kepada sahabat-sahabat. Tapi tentunya nanti kalau buat para pelaku usaha ini kan ada menengah, ada UMKM. Nanti mohon izin Pak Ketua Kadin ya untuk mereferensikan anggotanya juga terkait kemudahan dalam kepemilikan rumah. Nah, biasanya kalau umum kan harus ada, mohon maaf ya, ada hasil gaji yang cukup tinggi misalkan. Tapi itu kan formal ya, secara administratif. Nah, kami juga menyiapkan bagi para usaha-usaha ini loh, yang memang ternyata penghasilannya itu justru ya sangat menjanjikan. Nah, peluang inilah yang ingin kami tangkap. Jadi tinggal kita lihat prospeknya dia di usaha seperti apa, kemudian dia juga sudah berapa lama menjalankan prospeknya misalkan. Nah, ini tentu menjadi referensi yang kuat untuk kami berikan kesempatan memiliki rumah hunian yang kita bidangkan.
Nah, ada beberapa kategori yang kami siapkan. Yang perumahan ada yang nilainya di bawah 500 juta, ada yang memang saat ini di angka 525 sampai 550, ada yang angka 1 miliar. Nah, nanti silakan mau pilih. Ini untuk semua rumah di proyek perumahan dari PT Putra Miftah Sunandar untuk lingkup kerjasamanya. Ya, kerjasamanya sementara objeknya ini dulu di perumahan, ya kita konsen di perumahan. Berarti semua perumahan yang di bawah PT Putra Miftah Sunandar ini menggunakan 2 skema tadi, ada yang konvensional, ada yang syariah. Ya, sampai kembalikan kepada konsumen ya. Ya, mereka Apakah nyaman. diprioritaskan sekarang dengan PJB Syariah? Ya, mereka nyaman. Pilihannya ada di Tentu kan ada garis-garisnya di sana ya, ada titik-titik kemudahan yang kembali lagi kepada konsumen ya. Gitu ya. Jadi mungkin per rumah berapa Pak? Per rumah yang bisa di ini untuk tergantung nilai rumah yang diajukan. Jadi nggak ada batas maksimal. Bapak Cap izin bahan tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan di depan tadi kan ada perbedaan antara kalau syariah dan yang bukan syariah ya. Kalau yang syariah kan tadi dari harga jual tetap ntar nanti saat melakukan pencicilan di hari ke depan yang nggak ada biaya yang naik. Apakah ini jadi satu kelebihan syariah kah untuk mendapatkan hunian yang ya bisa dengan kategori terjangkau lah begitu dan nggak bisa membengkak ntar cicilannya? Iya. Memang mindset masyarakat syariah itu seperti seolah lebih mahal. Jadi ya kita lihat di Bali besar tuh, kalau di konvensional itu rata-rata ada fix 1 tahun atau 2 tahun di awal, utang mungkin sampai 3 tahun. Seperti lebih murah. Tapi kalau kami yang sudah menjalani sendiri, saya punya rumah, kalau buat kami, bukan karena kami insan syariah ya, kami melihat syariah lebih murah karena yang disepakati di sana adalah harga jual yang kemudian kita spreading menjadi 10 sampai 15 tahun. Misalnya rumah itu kita beli ke developer seharga misalnya 500 juta, bank yang beli, kemudian dijual kepada konsumen, kepada end user, misalnya seharga 600 juta misalnya. Nah itu yang dicicil selama 15 tahun. Jadi walaupun naik turunnya suku bunga seperti apa, kita tetap berpegangan di yang 600 juta itu gitu. Tidak akan ada floating. Kalau di konvensional kan akadnya pinjam meminjam yang berdasarkan suku bunga dan sifatnya itu floating bukan fix. Lalu bagaimana kalau dilunasin dipercepat di awal gitu? Kami rugi dong, masa bayar itu tetap 600? Tidak begitu, di syariah memberikan diskon gitu, untuk pelunasan dipercepat. Jadi insya Allah masyarakat juga akan sangat dimudahkan. Sekarang sih mungkin agak mahal ya cicilannya, misalnya 2 juta atau 3 juta misalnya. Tapi itu kan sampai 10 tahun, sampai 15 tahun lagi 3 juta itu udah nggak ini gitu ya. Tapi kalau sifat bunganya floating dia akan ngikutin tuh. Gitu dengan. Nah itu perbedaan yang paling diantaranya yang paling dasar. Tapi yang paling penting kita bersyariah gitu ya. Kalau syariah kan kita ada ranah dakwah ya. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah ini nih sudah ada alternatif jual beli ya. Bang beli. Oh, bapak siap. Ini jiwat ini. Tahan Bang Haji, tanpa izin 1, 2, 3. ini wajib prioritas sih nabung. Ya, salaman 1, 2, 3. Cus. Ini lihat kamera ini. Berapa guys? Siap. Sip. Videonya udah dapat. Foto bersama. Bapak dulu, ini dulu, bapak dulu, ini ya, ini. Sekarang bapak lagi ya.
saling tukar-tukaran. Kita saksikan. Sambil bertukar MOU. Kita bicara gini, oke? Silakan tukaran dulu. Izin bang. Silakan dikomen jabat tangan dulu. Ya, tahan. Ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ditunjukkan di depan. Baru ditunjukkan lagi. Oke, tunjukkan di depan Pak. Gini posisi. Ah. Sorry. Satu, dua. Ditahan dulu Pak.